Selamat malam teman-teman, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan dengan judul penyelenggaraan rapat dalam bisnis. Saya Resmiyanti Duha, teman saya Rini Kotifa, Gabriela, dan Teresia. Memahami arti rapat. 1. Rapat memegang peranan penting dalam dunia bisnis modern. 2. Pengambilan keputusan dan aktivitas pelaku bisnis dikoordinasikan melalui rapat. Interaksi peserta rapat harus menuju pada suatu keputusan yang menguntungkan berdasarkan perpaduan pemikiran kelompok. 3. Rapat bisnis mengembangkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama di antara para personil sebuah perusahaan karena mereka berbagi ide dan informasi dalam pengambilan keputusan. Definisi rapat. Menurut Delinggi, rapat ialah pertemuan antara para peserta di lingkungan organisasi sendiri untuk merundingkan atau menyelesaikan suatu masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Menurut Rumsari Hadi Humarto dan Lukas Diwintara, rapat merupakan bentuk komunikasi yang dihadiri beberapa manusia untuk membicarakan dan mengatasi masalah tertentu. Dalam Webster's New World Dictionary, rapat diartikan sebagai pertemuan manusia-manusia, suatu sidang yakni kumpulan dari manusia terutama untuk membicarakan atau memutuskan problematik persoalan. Rapat bisnis atau business meeting dapat didefinisikan sebagai bentuk pertemuan dua orang atau lebih di suatu tempat, baik di dalam maupun di luar kota, untuk membela hal-hal berkaitan dengan kegiatan bisnis. Fungsi dan alasan rapat. Fungsi rapat antara lain adalah 1. Untuk mengatasi masalah, 2. Untuk menyampaikan informasi, 3. Sebagai forum demokrasi, 4. Sebagai perantik koordinasi yang baik, sebagai sarana bernegosiasi, dan sebagai sarana pembentuk peraturan. Fungsi rapat dalam komunikasi bisnis. 1. Fungsi rapat adalah untuk mengikuti informasi yang berkembang dengan cepat. 2. Manajer menerima informasi melalui sistem komunikasi yang sangat cepat dari berbagai perusahaan dan individu dari berbagai penjuru. 3. Pengambilan keputusan yang didasarkan pada informasi berpengaruh pada setiap aspek perusahaan, antara lain penjualan, pemasaran, manufaktur, keuangan, dan perencanaan. Alasan penyelenggaraan rapat. 1. Untuk menerima laporan dari peserta rapat. 2. Untuk mencapai keputusan bersama. 3. Untuk menganalisis atau memecahkan permasalahan. 4. Untuk mencapai kesamaan pemikiran, program, atau keputusan. 5. Untuk mencapai tujuan pelatihan. 6. Untuk menyatukan pandangan dan perbedaan. 7. Menyampaikan informasi penting kepada audiens. 8. Untuk memastikan bahwa setiap audiens sependapat tentang informasi yang mereka peroleh dari rapat. Tujuan rapat menurut Lonker dalam Business Communication Building Critical Skills menyatakan tujuan rapat antara lain: 1. Berbagi informasi. 2. Penjajakan ide atau gagasan atau brainstorming. 3. Evaluasi ide atau gagasan. 4. Pengambilan keputusan. 5. Membuat dokumen. 6. Memotivasi peserta. Jenis-jenis rapat. 1. Menurut tujuannya. Rapat penjelasan. Rapat yang diadakan untuk memberikan penjelasan kepada peserta rapat. Peserta rapat tidak hanya mendengarkan penjelasan pimpinan rapat saja, namun dapat mengajukan berbagai pertanyaan. Rapat pemecahan masalah. Rapat yang bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah yang sedang dihadapi. Peran dari semua peserta rapat sangatlah besar untuk bisa memberikan masukan sehingga permasalahan dapat terselesaikan. Rapat perundingan. Rapat perundingan adalah rapat yang dilaksanakan yang bertujuan untuk dapat merundingkan suatu konflik atau dapat juga untuk mencari jalan tengah supaya tidak merugikan berbagai pihak yang sedang mengalami terjadinya konflik. Menurut sifatnya. Rapat resmi. Formal meeting. Rapat yang bertujuan untuk membicarakan permasalahan yang penting
dan berlaku peraturan rapat yang mengatur kelancaran jalannya rapat. Rapat tidak resmi, informal meeting. Rapat yang dilaksanakan tidak berdasarkan perencanaan yang formal seperti rapat resmi, bertujuan untuk mendiskusikan sesuatu hal yang terjadi secara mendadak. Rapat terbuka, rapat yang dapat diikuti oleh semua peserta, yang informasi dan materi yang dibahas tidak bersifat rahasia. Rapat tertutup, rapat yang diikuti oleh peserta rapat tertentu saja dan permasalahan yang dibahas bersifat rahasia. 3. Menurut jangka waktunya, rapat mingguan, rapat yang dilaksanakan seminggu sekali saja dan biasanya membicarakan permasalahan yang sifatnya rutin atau sudah teragenda atau terjadwal. Rapat bulanan, rapat yang dilaksanakan waktunya sebulan sekali saja dan membicarakan permasalahan yang terjadi selama sebulan sebelumnya dan untuk mengevaluasi hasil dari rapat bulan lalu. Rapat semesteran, rapat yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali saja, membicarakan tentang masalah yang terjadi selama 6 bulan sebelum dan program-program selanjutnya untuk waktu 6 bulan berikutnya. Rapat tahunan, rapat tahunan adalah rapat yang dilaksanakan waktunya setahun sekali saja. Contohnya, pada rapat tahunan ini yaitu rapat Dewan Komisaris. 4. Menurut frekuensinya, rapat rutin, rapat yang pelaksanaan sudah ditentukan waktunya. Contohnya, rapat rutin bulanan RT, pengurus masjid, dan lain sebagainya. Rapat insidental, rapat yang tidak mempunyai jadwal. Biasanya rapat ini yang membicarakan tentang permasalahan yang sifatnya sangatlah penting dan mendadak, urgent, yang segera harus terselesaikan. 5. Menurut nama, rapat kerja, rapat atau pertemuan para karyawan dan pimpinan yang bertujuan untuk membahas pelaksanaan tugas suatu instansi. Contoh, musyawarah kerja. Rapat dinas, rapat yang membicarakan tentang permasalahan kedinasan atau suatu pekerjaan. Syarat-syarat rapat yang baik. Rapat akan menghasilkan tujuan yang diharapkan kebaikan, kerukunan, kekompakan, kerjasama baik jika pelaksanaannya memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Suasana terbuka. 2. Tidak ada monopoli. 3. Partisipasi aktif dari peserta rapat. 4. Bimbingan dan pengawasan dari pimpinan. 5. Perdebatan berdasarkan argumentasi bukan emosi. 6. Pertanyaan singkat dan jelas. 7. Kedisiplinan waktu. Tipe-tipe pemimpin rapat. Tipe otoriter, tipe demokrasi, tipe laissez-faire. Tipe-tipe peserta rapat yaitu yang pertama tipe pemberi informasi, yang kedua tipe memberi semangat, ketiga tipe inisiatif, 4 tipe mempersatu, 5 tipe penyerang, 6 tipe perantara, 7 tipe pendengar. Perencanaan rapat bisnis. Rapat dapat berjalan lancar jika persiapan dilakukan secara matang. Persiapan rapat bisnis meliputi undangan, waktu, dan tempat, berapa lama waktu rapat bisnis, membawa acara, ketua panitia penyelenggara, jumlah peserta, dan diundang orang yang membuka dan menutup rapat bisnis. Narasumber, alokasi waktu untuk narasumber, waktu istirahat, presensi peserta, akomodasi, sound system, komputer, portable, LCD, project, dan flip card, dan fasilitas pendukung lainnya. Pelaksanaan rapat bisnis yaitu efektivitas sebuah rapat dapat ditentukan oleh persiapan panitia penyelenggaraan dalam mempersiapkan segala sesuatunya, kesiapan narasumber dalam mempersiapkan materi yang akan disampaikan, dan kehadiran serta diaktifkan peserta dan mengikuti kegiatan rapat bisnis tersebut. Fasilitas pendukung yang perlu dipersiapkan panitia penyelenggaraan dapat bisnis adalah pelanggaran posisi tempat duduk atau layout yang nyaman dan memungkinkan interaksi yang baik antara pemimpin dan peserta rapat bisnis. Menurut Dobson,
Ada beberapa pengaturan tempat duduk yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan rapat bisnis, antara lain boardroom system atau gaya persegi empat, U-shape style atau bentuk huruf U, classroom style atau gaya ruang kelas, dan circle style atau gaya melingkar. Selain itu, susunan layout tempat untuk juga dapat disusun dalam berbagai gaya bentuk lain seperti Carpon style, modif style, semi-culture style, dan coaster. Apa yang dihasilkan dalam rapat bisnis hendaknya didokumentasikan dengan baik. Tim perumus yang telah disepakati dan pelaksanaan rapat bisnis perlu meningkati padapun yang telah dirumuskan sementara selama rapat bisnis tersebut hingga menjelang usai. Saat rapat bisnis yang dinyatakan selesai, tim perumus segera melakukan kompilasi semua bahan selama rapat bisnis berlangsung, termasuk dokumentasi audio visual. Tim perumus perlu melibatkan berbagai pihak untuk menghasilkan dokumen penting hasil rapat bisnis tersebut. Secara formal, pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelanggaran rapat bisnis membubuhkan tanda tangan dan menyerahkannya ke pimpinan perusahaan untuk menjadikan dokumen yang penting harus ditindaklanjuti di kemudian hari. Apabila rapat bisnis melibatkan mitra bisnis dari perusahaan lain, sudah selayaknya mitra bisnis tersebut memperoleh laporan hasil akhir rapat bisnis. Hal ini karena mereka terlibat secara aktif, bahkan menjadi sponsor penting dalam rapat bisnis tersebut. Kesalahan yang perlu dihindari dalam rapat: 1. Monopoli oleh pimpinan rapat. 2. Melawak. 3. Lepas kendali. 4. Mengumpat. 5. Memberi keleluasan terlalu longgar. 6. Menjawab pertanyaan dengan nada jengkel. 7. Tidak singkap. Di lain pihak, seorang manajer juga harus memahami bahkan tidak semua karyawan menyukai rapat. Ada beberapa sebab mengapa karyawan enggan atau kurang interest mengikuti jalannya rapat. Yang pertama, rapat terlalu lama. 2. Agenda rapat terlalu padat. 3. Peserta rapat terlalu banyak. 4. Orang yang berkompeten tidak hadir. 5. Orang yang tidak diperlukan hadir dan merusak suasana rapat. Yang keenam, rapat diselenggarakan tanpa perencanaan yang baik. 7. Rapat diselenggarakan dengan alasan yang kurang tepat. 8. Pembahasan materi rapat terlalu panjang karena lemahnya kepemimpinan. 9. Waktu rapat bersamaan dengan rapat yang lain. 10. Rapat berakhir tanpa kesimpulan. Dan terakhir 11. Peserta rapat hadir tanpa persiapan yang memadai. Selanjutnya, dinamika dan situasi rapat. Rapat bisnis merupakan suatu aktivitas yang dinamis tapi rapuh. Dinamika rapat sangat ditentukan oleh penyelenggara rapat, yakni orang-orang yang mengundang rapat. Mereka mengendalikan peserta rapat dan bertanggung jawab atas terciptanya suasana rapat yang kondusif. Penyelenggara rapat harus memiliki kapasitas kemampuan yang memadai dalam hal pengetahuan tentang alasan diselenggarakannya rapat, peserta yang harus diundang, dan tempat penyelenggara rapat yang memadai. Kekuatan dinamika rapat bermula dari kesiapan. Suasana rapat dapat bersifat positif, negatif, atau netral. Dalam suasana yang netral, rapat diselenggarakan dalam suasana yang kurang membangkitkan minat peserta untuk memberikan masukan. Rapat yang diselenggarakan dalam suasana negatif hanya menghasilkan keputusan yang kurang signifikan
Signifikan. Oh ya, signifikan. Ulang lagi dari awal. Signifikan. Ulang dari awal lagi. Suasana rapat dapat bersifat positif, negatif, atau netral. Dalam suatu yang netral, rapat diselenggarakan dalam suasana yang kurang membangkitkan minat peserta untuk memberikan masukan. Rapat yang diselenggarakan dalam suasana negatif hanya menghasilkan keputusan-keputusan yang kurang signifikan. Sebaliknya, rapat yang didukung oleh suasana yang positif membangkitkan perasaan dan pikiran positif berupa rasa percaya, bahkan pokok-pokok bahasan dalam rapat dapat direalisasikan. Selanjutnya, suasana rapat dapat berubah menjadi negatif apabila terjadi hal-hal berikut. 1. Pimpinan rapat datang terlambat. 2. Ruang rapat tidak dipersiapkan dengan baik. 3. Pimpinan membuka rapat dengan berkelekar. 4. Pimpinan kurang siap atau memulai rapat dengan kata-kata yang bernada ragu. 5. Peserta rapat datang terlambat. 6. Rapat sering disela dengan pembicaraan telepon. 7. Peserta menunjukkan ketidaksiapan. Sekian presentasi kelompok kami dari kelompok 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.